Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sekarang kita bahas syarat kedua tentang usia hewan-hewan tersebut. Ada khilaf dengan para ulama. Jumhur ulama berpendapat seluruh hewan tersebut harus musinnah, tidak boleh jaza'ah. Jadi terkait dengan usia hewan ada khilaf ya. Ada yang pendapat jumhur, semua hewan harus musinnah. Tidak boleh jaza', tidak boleh jaza'. Kecuali domba. Pendapat kedua, pendapat sebagian ulama, semuanya boleh jaza'. Pendapat ketiga, semuanya tidak boleh jaza'. Ini tidak boleh jaza'. Ini adalah pendapat Az-Zuhri. Adapun semuanya boleh jaza' adalah pendapat Al-Auza'i. Baik. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama, karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda di Jabir, la tadbahu illa musinnah illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'atan min ad-dha'n, rawahu Muslim. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, itu umurnya sudah mencukupi, kecuali susah bagi kalian maka hendaknya kalian menyembelih jaza'ah. Jaza'ah atau jaza' itu khilaf juga tentang umurnya. Jadi kita sekarang pilih pendapat jumhur karena boleh jaza' untuk dha'an. Kita lanjut. Adapun setelah itu kita pilih pendapat jumhur, maka yang boleh cuma tadi punya apa? Boleh cuma domba. Selainnya disebut sani, itu kambing lebih dari setahun, musinnah lebih dari setahun, itu masuk tahun kedua, setahun atau lebih. Kalau sapi disebut sani kalau gigi susunya tanggal. Itu pada umur setahun. Sapi gigi susunya tanggal diganti dengan gigi yang permanen pada usia 2 tahun. Onta minimal usianya berapa? 5 tahun. Jadi ini 5 tahun Hijriyah. Ini syarat sani ya. Sani. Ini kambing, sapi, onta. Nah, yang spesifik yang boleh cuma apa? Domba, yaitu ad-dha'n. Dha'n maka dia boleh jaza'ah. Usianya berapa? Khilaf. Ada yang mengatakan lebih dari 6 bulan, dan ini pendapat Hanabilah. Ada yang mengatakan 7 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang mengatakan 9 bulan, ada yang mengatakan setahun. Ini khilaf. Tapi pendapat yang terpilih adalah ini, bahwasanya untuk jaza'ah kalau domba umur 6 bulan ke atas maka sudah boleh disembelih, Selainnya tidak boleh. Selain kambing harus tahun lebih. Sapi, kambing, unta harus ada umurnya masing-masing. Dan wallahu alam salam ya, wallahu alam bisawab ya. Jika usianya kurang maka tidak sah meskipun lebih gemuk, meskipun lebih gemoy. Ya. Lebih gemuk. Karena wallahu alam ini adalah ta'abbudiyah. Rasulullah mengatakan la tathbahu illa musinnah illa an ya'sura alaikum fatadbahu jaz'ah min ad-dha'n. Jangan kalian sembelih kecuali yang musinnah, yang sudah gigi permanen sudah tumbuh ya. Kecuali domba. Kalau ada domba misalnya umurnya 5 bulan tapi lebih gemuk daripada kambing umur setahun, tetap tidak boleh. Karena ini ta'abbudi, harus sesuai dengan umurnya. Demikian juga tadi Abdullah bin Niyar ketika
menyembelih kambing, dia menyembelih kambing tapi syat, namun karena dia menyembelih sebelum waktunya, Rasulullah suruh ganti. Dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak punya kecuali jaza'ah. Jaza'ah boleh enggak untuk kambing? Tidak boleh. Yang boleh cuma untuk apa? Domba. Tapi Rasulullah mengatakan boleh, tapi tidak halal bagi selain engkau. Ini khusus buat engkau. Ini dalil bahwasanya kalau kambing kurang dari setahun tidak boleh. Dia hanya boleh untuk Abdullah Abu Burdah bin Niyar, karena khusus buat beliau radhiyallahu taala anhu. Jadi inilah kira-kira aturannya. Kalau antum mendapati dalam sebagian madhab mengatakan domba pun harus tahun, karena mereka khilaf tentang usia jad'ah. Ini usia berapa? Kembali kepada buku-buku bahasa, karena ini tidak ada pembatasan dari Nabi SAW, maka ini fikih ini dikembalikan kepada masalah dalam kamus-kamus, didapati bahwasanya jad'ah itu usianya sekitar 6 bulan lebih. Maka untuk domba kalau 6 bulan lebih sudah boleh disembelih. Ini khusus domba, ya pun lainnya maka sesuai aturan. Paham? Berarti kalau sapi setahun boleh tidak? Tidak sah. Meskipun gemuk, lemosin. Setahun belum, umurnya 1 tahun 9 bulan. Boleh atau tidak sapi? Tidak boleh. Meskipun beratnya 1 ton, tetap tidak boleh. Karena umur ada syaratnya. Umur ada syaratnya. Faham? Jangan mengatakan yang dimaksud dengan ini adalah al-maqasidus syar'iyyah, yang penting pembagian daging. Kalau sudah gemuk enggak ada masalah meskipun belum cukup umur. Kan yang penting adalah dagingnya. Enggak, ini aturan ada aturannya. Nyembelih ada aturannya, umurnya ada aturannya. Nanti kalau kita selalu memandang pada maqasidus syar'iyyah menurut prasangka yang menyerukan hal tersebut, nanti ya sudah, yang penting kan bisa bagi-bagi daging, ya kita sembelih kalau tanggal 10 hewan mahal, ya kita beli sembelih aja sebelumnya. Bisa saja nanti orang rubah-rubah syariat. Enggak boleh. Kalau aturannya begini, ikut aja aturannya begitu ya. Baik. Ada yang bertanya? Silakan. Enggak, umurnya. Akhirnya kepada umur. Karena ada masalah gigi susunya tanggal itu ada rentan waktunya, umurnya beda-beda. Mungkin tergantung gizinya, mungkin tergantung jenis kambingnya, maka mereka pakai aturan apa? Umur. Lebih tepat. Tapi syarat yang ketiga, hewan-hewan ini harus selamat dari aib. Ini syarat kedua tadi, usia hewan tersebut harus ikut aturan. Syarat yang ketiga terkait hewan, yaitu apa? Terkait harus selamat dari aib. Selamat dari aib. Ada 4 aib yang disepakati. 4 aib yang disepakati. Rasulullah SAW berkata, Arba'un la tajuzu fil adhahi. 4 hewan yang tidak boleh untuk sembelih. Al-awra al-bayyin awaruha. Yaitu buta sebelah, buta satu mata. Yang jelas butanya. Ya. Kalau buta satu mata, maka apalagi buta dua-duanya. Faham? Min babi aula, kiasul aula. Yang kedua, al-maridha al-bayyin maraduha. Yang sakitnya jelas. Yang pengaruhi kualitas daging, kudisan, membuatnya malas makan, ini namanya sakit jelas. Benar-benar sakit. Jadi kalau hangat-hangat aja, demam, enggak. Ya. Kalau benar-benar sakit yang buat dia tidak bisa bergerak, yang buat dia tidak bisa cari makan, yang buat dia kudisan mengganggu dagingnya, maka ini tidak boleh. Kemudian di antaranya al-arja, yang pincang, yang jelas pincangnya, apalagi kalau patah. Kalau pincang saya tidak boleh, apalagi kalau patah. Yang keempat, al-kasir allati la tunki, ya. Allati la taqumu wa la tanhadu min al-hizal, yaitu susah berdiri saking kurusnya, sangat kurus sehingga susah untuk berdiri. Ada yang mengatakan sumsumnya sudah tidak ada lah. Intinya menunjukkan dia sangat kurus, ya. Maka ini aib yang disepakati, kata Ibnu Abdul Bar, amal ujubul arba al-madhkura fi hadzal hadits wa mujtama'un 'alaiha atau mujtama'un 'alaiha la a'lamu khilafan bain ulama. 4 aib inilah tidak ada khilaf dengan para ulama yang bahwasanya hewan tersebut tidak boleh
sembelih. Adapun kalau sakit ringan tidak mengapa, kemudian pincang dikit, cuma dikit. Karena Rasulullah al-bayyin arajuha, yang jelas pincangnya, benar-benar pincang. Tapi kalau cuma kadang-kadang main-main pincang, enggak apa. Kalau tidak jelas tidak mengapa ya. Taib, ada hadis-hadis lain selain hadis ini, cuma dibahas oleh para ulama terkait dengan sahih atau tidak, kemudian maknanya bagaimana ya. Seperti dalam hadis dari hadis innama naha Rasulullah sallam anil musaffarah wal musta'salah wal bahqa wal musyayya'ah wa kasra ya. Ini ada nama-nama istilah lain ya. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan beliau mendiamkannya, dan Al-Hakim mensahihkannya ya. Dan sakata anhu Zahabi, Zahabi mendiamkannya. Ya, ini hadis ada istilah-istilah baru ya dalam hadis-hadis yang lain. Model-model cacat-cacat yang lain. Saya tulis di sini istilah-istilahnya ya. Mungkin di halaman berikutnya ada di antaranya disebut al-musaffarah. Al-musaffar. Al-musaffara disebut yaitu yang dipotong seluruh kupingnya. Telinganya terpotong. Terpotong seluruhnya. Kemudian ada yang kedua disebut dengan al-musta'silah. Al-musta'silah yaitu yang tanduknya dipotong sampai habis. Ada juga kemudian disebut dengan al-bahqa. Al-bahqa yaitu dia sangat buta, yaitu buta ini ya, buta. Kemudian yang satunya buta sebelah, satunya al-musyayya'ah. Al-musyayya'ah yang tidak bisa ikut kambing-kambing yang lainnya. Tidak bisa ikut kambing-kambing lain cari makan. Wal kasra itu al-kasirah. Al-kasra al-kasirah itu yang tidak kuat berdiri. Ini datang dalam hadis, tapi tadi diperselisihkan tentang kesahihannya, sahih atau tidak ya. Yang kemudian datang lagi hadis yang lain, hadis Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib, amarna Rasulullah sallam an nastashrifal ain wal udhunain. Rasulullah menyuruh kami untuk memperhatikan masalah mata dan telinga, suruh lihat oleh Nabi. Wala nudhahi bi awra, dan Rasulullah larang kami untuk menyembelih yang awra. Awra sudah disebut tadi, buta sebelah ya. Ada istilah lagi hadis Ali, awra tadi buta sebelah. Kemudian ada lagi disebut dengan al-muqabilah. Al-muqabilah yaitu adalah terpotong bagian depan telinga. Bagian depan telinga terpotong. Sebaliknya ada namanya, kata Ali, wala mudabirah. Al-mudabirah
atau al-mudabarah, yaitu yang telinga belakangnya terpotong. Telinga belakangnya terpotong. Kemudian wala kharqa, al-kharqa yaitu yang telinganya terlobang-lobang. Telinganya dilobangi. Telinganya dilobangi. Seperti lubang cincin. Untuk apa? Untuk anting. Dilobang-lobangi untuk tanda biasanya. Untuk apa? Tanda. Seperti untuk anting ya. Lalu syarqa adalah yang telinganya terrobek, telinganya robek. Tapi masih ada telinganya robek. Sama dalam hadis yang lain juga dengan sanad yang lain ada juga istilah-istilah, ada namanya al-a'dhab ya, bi adba'il udhun wal qarn, adba'il udhun, al-adba' kemudian ada juga satunya lagi fil qarn dan fil udhun ya. Nanti kita insyaallah jelaskan. Ini yang telinganya bermasalah juga. Terpotong. Al-adba itu telinganya terpotong juga. Ada sama dengan hadis sebelumnya. Taib, sekarang kita fokus kepada aib-aib terkait dengan apa namanya tubuh hewan tersebut. Ini telinga dan tanduk terpotong. Sudah ada di hadis sebelumnya. Ini semua aib-aib, cuma ini semua khilaf. Beda dengan 4 yang pertama. 4 pertama semua apa? Sepakat. Ini datang dalam hadis-hadis yang lain, ada 3 hadis, tapi pertama di sahih atau tidak khilaf, maknanya bagaimana juga ada perselisihan. Tapi kita akan sebutkan aib-aib yang pada anggota tubuh tertentu. Aib-aib ini penting bagi penjual kambing. Aib pada bagian tubuh tertentu. Tapi sekarang kita fokus pada mata. Mata ada beberapa model. Yang pertama adalah buta. Buta 2 mata. Ini yang paling parah. Yang kedua, buta 1 mata. Disebut tadi al-aura. Ini boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Yang ketiga adalah al-ashwa, yang hanya melihat di siang hari. Al-ashwa. Lihat di siang hari, malam tidak lihat. Siang bisa lihat, siang bisa melihat, malam tidak bisa. Tapi karena sebenarnya bisa kalau pakai kacamata, cuma kambingnya tidak pakai kacamata. Yang benar ini boleh. Ini apa, Bu? Boleh. Kita langsung mendapat yang lebih kuat aja. Al-haula. Al-haula ini adalah matanya juling. Juling matanya. Ini boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena kambing cari makan siang atau malam? Siang. Malam nggak bisa lihat nggak apa-apa. Yang penting siang dia bisa cari rumput. Paham? Mata juling bisa makan atau tidak? Bisa. Cuma makan lihatnya ke sini. Cuma dia bisa makan. Oleh karena tidak mempengaruhi apa? Kegemukan gemoynya. Jadi tidak mengapa. Oke? Ada amsya. Al-amsya yaitu yang nangis melulu. Air matanya terus keluar. Ada enggak yang begitu? Entah ada masalah apa dengan dia. Kasihan.
Dan karena dia agak sulit melihat, ya. Yang benar dia boleh, ya, masih bisa makan. Agak sulit-sulit tapi masih bisa makan. Yang ketujuh, yang matanya putih. Putih matanya. Jadi hitamnya tertutup dengan apa? Putih. Selama masih bisa melihat, maka boleh. Paham? Ini aib-aib ini aib-aib tidak mengganggu apa? Pola makan kambing. Pola makan hewan tersebut. Dan aibnya juga bukan aib yang jelas. Lagi pula aibnya tidak parah. Dia tidak buta, cuma malam kurang bisa melihat. Enggak ada masalah. Paham sampai sini? Sekarang terkait dengan telinga. Saka yang pertama adalah saka, yaitu kupingnya kecil. Maka ini yang benar adalah boleh. Ya, dia masih punya kuping, tidak terpotong, tidak robek, tapi kupingnya apa? Kecil, ya, tidak robek. Paham ya? Yang kedua, yang tercipta tanpa kuping. Dari sananya tidak punya kuping, maka ini yang benar juga boleh. Ya. Ini ada khilaf, ini khilaf ya, khilaf. Tapi yang benar adalah boleh. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah tidak boleh. Menurut Hanabilah boleh. Al-muqabalah tadi, al-muqabalah yang di bagian depan telinganya terpotong, ya. Telinganya, bagian depan telinga, bagian depan kuping terpotong. Terpotong, kemudian terjulur mendekati hidung. Terjulur, dia tidak putus. Dekat hidung. Tadi ini datang dalam hadis, ya. Maka yang benar makruh. Ini apa? Boleh tapi makruh. Karena datang dalam hadis tadi yang saya sebutkan, ya. Ya. Sama sekarang al-muqabalah al-mudabarah. Bagian al-mudabarah, bagian belakang kuping terpotong, terjulur tapi tidak putus. Terjulur namun tidak putus. Sama, ini juga hukumnya boleh tapi makruh. Kemudian juga asyarqa. Syarqa yang telinganya lobang. Telinga lobang untuk tanda. Lobang-lobang untuk tanda. Maka ini juga boleh. Khilaf makruh atau tidak. Tapi intinya masih boleh. Kemudian al-kharqa, syarqa yang robek telinganya. Sama, yang robek telinganya. Robek telinganya juga sama, boleh tapi makruh. Yang telinganya hilang, terpotong seluruh telinga. Seluruh telinga.
Ini beda dengan yang pertama. Kalau pertama tadi tercipta tanpa telinga. Ini boleh. Ada khilaf, tapi yang benar boleh. Ini sekarang telinganya ada terus dipotong. Ini mayoritas mengatakan tidak sah. Tidak sah. Pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan tidak sah. Adapun kalau terpotong setengah dan hilang, kalau tadi kan kita bilang terpotong tapi dia gantung, telinganya masih ada. Itu boleh tapi makruh. Kalau terpotong seluruhnya hilang, tidak boleh. Kalau terpotong hilang tapi sebagian besarnya, khilaf juga. Ya. Misalnya terpotong sepertiga telinga, terpotong 2/3 telinga. Kalau seluruhnya terpotong, enggak. Tapi kalau terpotong cuma sebagian, maka khilaf di kalangan para ulama. Kata Malikiyah, jika terpotong cuma sepertiga telinga atau di bawahnya, maka tidak sah. Sah? Kalau sepertiga kurang, sah. Menurut Syafi'iyah, kalau terpotong sebagian tidak sah. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi yang boleh kalau kupingnya kecil atau tercipta tanpa kuping. Yang lainnya ada yang makruh-makruh dan ada tidak boleh kalau telinganya terpotong seluruhnya atau telinga terpotong sebagian, ini juga khilaf ya. Terpotong sebagian dan hilang ya, dan hilang dan tidak terpotong sebagian, maka ini khilaf. Tapi ini telinga. Sekarang kita masuk pada misalnya kepada tanduk. Ini ada yang bertanya? Ya. Iya, enggak ada, jadi potong telinga, daun telinganya enggak ada. Iya, bukan tuli, bukan budek. Jadi dia telinganya enggak, secara fisik dia telinganya enggak ada. Iya, daun telinganya enggak ada, atau mungkin telinga tertutup, bisa jadi. Mungkin tidak ada telinga sehingga tidak bisa mendengar, tapi secara fisik dia enggak punya daun telinga. Gitu. Saya kurang tahu juga tentang model-model kambing. Ini yang saya pahami dari perkataan para ulama. Maksudnya kelihatan secara fisik telinganya enggak ada. Mungkin tertutup. Ya. Ada orang kan manusia juga ada yang telinganya habis. Tapi masih ada lubangnya, entah dengar atau tidak. Wallahu alam. Ada lagi yang bertanya? Ya. Enggak. Itu pincang itu dia gini. Kalau cuma jalannya begini, dia masih jalan biasa. Meskipun saya nggak tahu jenis-jenis kaki kambing. Saya cuma lihat ketika sudah dimasak. Tapi intinya yang bayan araujuha, yang benar-benar apa? Pincang. Jadi kalau dia jalan kelihatan pincang. Kita tahu pincang beda dengan ketika kakinya agak bengkok. Benar-benar dia jalan pincang. Tapi kalau model X atau model O masih jalan normal. Cuma dia tidak pincang. Tapi kita lanjut sekarang tentang apa? Tanduk. Oke. Tanduk. Nambah ya kalau bahasa Jawa, nanduk. Tanduk. Tanduk tidak punya, dari lahir tidak punya tanduk. Sejak lahir memang tidak punya apa? Tanduk, namanya jalha. Tidak bertanduk. Ini boleh atau tidak? Boleh, jelas boleh. Tentu yang tanduk lebih afdal. Rasulullah menyembelih domba yang bertanduk. Tapi sejak awal tidak punya tanduk, tidak ada masalah. Ini ijma ulama. Yang masalah adalah jika tanduknya pecah. Jika tanduk pecah. Intinya saya mengatakan jika pecahnya sebagian, maka ini tidak mengapa. Tapi jika pecah sampai habis, maka ada dua kondisi. Pertama, tidak berdarah. Yang kedua, berdarah. Maka kalau ini tidak jadi masalah, kalau ini ada khilaf. Kalau dia berdarah kan berarti ada dagingnya yang apa? Kena.
Ini masalah. Beda ketika mereka bilang beda dengan onta, dengan telinga. Al-adba. Al-adba tadi bilang kalau telinganya terpotong semua, boleh enggak? Kalau terpotong semua boleh enggak? Kalau terpotong sebagian, ada khilaf. Ada yang mengatakan kalau sudah 2/3, 1/3 lebih tidak boleh. Kalau kurang dari 1/3 masih boleh. Apa bedanya dengan tanduk? Bedanya tanduk tidak dimakan. Kalau telinga dimakan. Sehingga kalau telinga terpotong seakan-akan ada bagian yang kurang dari kambing tersebut. Atau onta tersebut atau sapi tersebut. Bisa dibedakan? Ya. Ini tidak berdarah kenapa? Karena tidak ada yang makan. Tidak ada yang makan apa? Tanduk. Karena tanduk bukan makanan. Tanduk tidak dimakan. Beda dengan telinga. Oke, paham? Sekarang kita masuk pada sifat hidung. Jika hidungnya ini sudah ya? Sudah difoto? Silakan. Iya. Mending kita menghindar selama tidak ada, mending kita menghindar. Semua yang khilaf-khilaf kita berusaha menghindar. Semua ulama sepakat semua yang ada aibnya dihindari. Tapi kalau tidak ada kecuali itu tinggal kita bahas sah atau tidak. Kalau bisa yang tanduknya normal, kalau bisa yang telinganya normal, kalau bisa kakinya rapi, kalau bisa yang ganteng, yang gemoy, kalau bisa. Tapi kalau ternyata ada yang kurang, ini baru kita masalah sah atau tidak. Karena tidak semua kambing ternyata hidup mewah, terkadang ada yang hidup susah. Oleh karenanya mereka juga modelnya macam-macam. Ya. Kalau 4 syarat tadi jelas tidak boleh. Selain itu yang ada khilaf sebenarnya. Ada khilaf. Silakan. Iya. Sama, pecah-pecah sama aja. Karena tanduk tidak dimakan. Tanduk pecah, tanduk patah. Karena tanduk tidak dimakan. Kalau sampai berdarah itu masalah. Apalagi sampai ada daging yang keluar atau yang repot. Itu karena kalau daging itu dimakan. Daging kepala juga dimakan. Sama, saya bacakan aja biar waktu cepat. Saya bacakan telinga, maka bagaimana hidung? Bagaimana kalau hidungnya terpotong? Maka sebagian fuqaha Hanafi mengatakan bahwasanya hidung yang terpotong tidak sah karena hidung kambing juga dimakan. Nanti mereka bahas juga tentang misalnya susunya kambing bagaimana jika susunya terpotong. Ini khilaf mirip-mirip. Pokoknya kalau dari sana sudah kecil dari awalnya tidak mengapa. Kalau dipotong tidak boleh karena itu cacat bagi apa? Hewan, karena hewan tersebut itu bagian yang dimakan. Kalau dipotong maka tidak bisa. Nanti kita sampai pada masalah kebiri. Masalah apa? Kebiri. Hewan kebiri gampangannya. Ini mungkin kalau kebiri ada 2 model, 2 cara. Yang satu dengan diputuskan uratnya, apa istilahnya? Yang satu testisnya dirusak. Ya. Yang satu testisnya dirusak ya. Yang testisnya dirusak disebut makhsi. Kalau yang dipotong uratnya disebut mauju ya, mauju. Dan itu tidak mengapa, ini tidak jadi masalah. Ini yang satunya dipotong uratnya hingga hilang fungsinya, hilang fungsi. Yang satu dirusak testisnya. Ini disebut kalau nggak salah al-mauju ya.
Ini makhsi, jadi makhsi. Yang benar dua-duanya boleh, tidak jadi masalah. Dan Rasulullah SAW di antara dalam hadis sebut amlahain, akronain, maujuain. Rasulullah SAW justru menyembelih kambing yang di mauju, yaitu yang testisnya tidak berfungsi lagi. Ya, di antara hewan kalau digitukan dia lebih gemuk, dia lebih makan banyak sehingga daging lebih banyak. Maka ini tidak dianggap sebagai cacat. Nanti juga masalah ekor juga dibahas. Ya ini intinya insyaallah nanti antum baca-baca lagi. Ini sekedar saya sampaikan bahwasanya ada khilaf para ulama sampai bagian-bagian penting dari tubuh hewan semua dibahas. Tapi yang sepakat adalah 4 cacat yang tadi disebutkan. Yang buta 1, yang pincang, yang kurus tidak bisa berdiri, yang sakitnya aja jelas. Ini yang tidak boleh. Sisanya ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang boleh tapi makruh, ada yang bilang sah, ada yang bilang tidak sah. Khilaf di kalangan para ulama. Ya, kali namanya al-khissi. Kalau manusia fungsi testisnya dirusak dengan dipotong uratnya apa istilahnya? Vasektomi ya. Di hewan juga ada enggak? Ada. Ada. Antum dokter? Apa? Peternakan. Caranya gimana vasektominya? Diambil testisnya. Oh. Kemudian ditarik. Tapi testisnya masih ada. Testisnya diambil. Kalau testisnya dirusak, ditekan. Hah. Oh diambil, itu kalau diambil. Ada yang enggak dipotong tapi testisnya tetap? Belum tahu ya. Tapi ada ya, maksudnya di non fungsikan tapi testisnya apa? Tetap. Ya, intinya ini tidak dianggap aib karena menambah gemuknya seekor apa? Kambing. Tapi jangan dilakukan sama bapak-bapak, nanti gemuk-gemuk. Tapi sekarang kita bahas berikutnya. Jika aib tersebut muncul belakangan, ini pembahasan lagi. Ya. Jadi kita ketika beli kambing, ya, kita sudah niatkan, misalnya saya beli kambing ini untuk kambing apa? Untuk kambing sembelihan. Tapi saya beli tanggal 1, dia harus menetap sampai tanggal berapa? Tanggal 10. Tapi kalau ternyata kambingnya pincang belakangan, dia berkelahi sama kambing lainnya, ditendang, akhirnya apa? Pincang. Nah, ini aibnya muncul belakangan. Bagaimana? Apakah saya harus ganti kambing baru atau tidak? Atau kemudian dia bertanduk, akhirnya matanya kena tanduk jadi buta sebelah. Gara-gara kambing kan kadang main berkelahi, akhirnya buta sebelah. Taib. Bagaimana hukumnya? Maka para ulama mengatakan jika orangnya masih kaya, mending beli lagi. Tapi kalau sulit, tidak usah beli lagi, tetap sah. Tetap apa? Sah. Paham? Kalau sulit, maka tetap sah. Karena dia sudah niatkan dan dia sudah tahan, itu di luar kemampuan dia. Tapi kalau dia bisa beli lagi lebih baik, afdal, bisa beli lagi, tapi tidak harus. Meskipun aib karena aib belakangan tidak mengapa. Taib. Jika aibnya muncul ketika akan menyembelih, maka ini tidak mengapa. Ketika dia mau menyembelih, tahu-tahu dia rubah, buta matanya, kesalah tusuk. Ini dia musikal dia meronta-ronta, ini tidak jadi masalah karena menjelang disembelih. Ini tidak ada masalah. Langsung lanjutin aja. Tapi kalau sebelum disembelih terjadi aib, cacat, maka ini pembahasan seperti yang kita sebutkan. Kalau kaya sebaiknya beli lagi, kalau miskin tidak mengapa, sembelih aja. Sama pembahasan berikutnya yang ketiga. Jika mati, bukan aib lagi, jika mati sebelum disembelih. Kemudian jika mati sebelum disembelih. Kemudian juga jika dicuri sebelum disembelih. Apalagi jika kabur. Ini terjadi ya. Saya punya kawan tukang jual sapi. Kenapa kalau itu mau sapi oke harga sekian beli semua. Kita antar. Antar dia nggak mungkin bawa satu sapi, dia kadang bawa sapi sama kambing karena biar murah kan. Di tol Jakarta, sapinya kabur. Keluar kabur.
Lari gimana? Ya, gimana nasibnya? Wallahu alam, mereka mengatakan tidak wajib bagi dia untuk apa? Menyembelih lagi. Ya. Tentunya semua sepakat kalau punya uang beli lagi. Tentunya apa? Lebih afdal beli lagi. Tapi tidak harus. Tidak harus ya. Saya pernah hajian sama seorang, ceritanya dia haji sambil pakai alat pengganti pencuci ginjal. Jadi dia yang big sendiri. Jadi taruh 2 selang masuk, selang keluar, terus ada alatnya. Sehari berapa kali? Di Mina dia juga begitu. Terus dia bilang sama saya, Ustaz, saya bersyukur. Boleh nggak saya bersyukur sakit begini, Ustaz? Kenapa? Karena dengan sakit begini saya selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya boleh-boleh saja, saya bilang. Boleh-boleh saja. Mensyukuri apa yang Allah takdirkan. Apalagi dalam rangka untuk ingat Allah. Daripada dulu saat saya ini. Kenapa ini ginjal kenapa? Dia bilang, dulu dia tugas dia untuk jadi security keamanan. Cuma satu hari saya ditendang sampai begini. Ketendangannya kuat. Ya, ternyata ditendang sapi. Waktu dia mau menyembelih sapinya tendang. Sapi atau kambing saya lupa. Akhirnya saking kena ginjalnya rusak ya. Nah, ini saya ingat maksudnya bukan kambingnya yang aib, tukang jagalnya yang aib. Kena aib sebelum menyembelih. Ini intermezzo aja. Baik. Sekarang sampai sini paham? Kita lanjutkan. Aturan sharing hewan sembelihan. Ada 2 model sharing, ikhwan. Pertama sharing pembelian, ownernya sharing pembelian. Dan kedua sharing pahala. 2 hal yang berbeda. Maksudnya patungan hewan sembelihan. Maka kambing hanya uruk satu orang satu ekor kambing. Kambing yaitu 1 kambing buat 1 orang. Satu orang, owner yang membayar, pemilik. Atau yang bayar. Yang bayar atau yang beli. Adapun sapi atau onta boleh buat 7 orang semuanya untuk korban. Ini khilaf ya. Jika misalnya ada orang beli sapi, harganya sapi misalnya 21 juta. Berarti 1 orang berapa juta? 3 juta. Taib. Ternyata 6 orang untuk korban, 1 untuk kambing biasa, untuk daging biasa. Boleh atau tidak? Ada khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan seluruhnya harus untuk korban. Ada yang mengatakan tidak harus seluruhnya. Meskipun sepertujuhnya untuk dia makan bukan untuk korban, sisanya buat korban sah. Tapi lebih hati-hati kita bilang semuanya untuk apa? Korban. Semuanya untuk apa? Korban. Jadi misalnya beda. Ini 1 ekor sapi, yang 5 buat korban, yang 1 buat akikah, yang 1 pingin makan daging doang. Bagaimana hukumnya? Khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau semuanya untuk korban maka oke, semua sepakat itu sah. Maka lebih baik kalau mau beli sharing rame-rame, ini buat korban enggak? Ya, kita buat korban semua. Nah, berarti yang owner untuk 1 sapi atau onta boleh 7 owners. Boleh 7 pemilik. Itu namanya sharing pembelian atau sharing kepemilikan. Maka kalau kambing tidak bisa sharing. Ini tidak bisa sharing. Tidak bisa sharing. Kalau sapi bisa sharing. Sapi atau unta bisa sharing. Adapun kambing tidak bisa sharing. Faham? Makanya yang dilakukan oleh misalnya di sekolah, anak-anak kumpul uang untuk beli 1 kambing, itu bukan kambing sembelihan. Itu bukan kambing korban. Itu namanya latihan berkorban. Hanya untuk latihan. Tapi jangan bilang ini kambing apa? Korban. Sama seperti anak-anak puasa setengah hari. Enggak ada puasa setengah hari. Itu cuma latihan. Jangan bilang kalau anak kecil sah setengah hari. Enggak boleh. Nanti dia menyangka boleh puasa setengah hari. Padahal puasa ada aturannya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun latihan boleh. Latihan. Sama. Latihan kita nyembelih kambing rame-rame. Tapi jangan dianggap itu hewan korban. Karena hewan korban tidak boleh. 1 kambing hanya buat 1 orang. Tidak ada bedanya kambing betina maupun kambing jantan. Paham?
Adapun share pahala, maka bebas. Satu kambing boleh buat sekeluarga. Meski banyak orang. Rasulullah SAW satu ekor kambing buat seluruh keluarganya. Istrinya 9, satu ekor kambing. Misalnya seorang punya istri 4. Dari 4 orang itu, 4 istri tersebut dia punya anak misalnya 40. Satu orang 10 misalnya. Sehingga dia menyembelih untuk dia, istrinya 4, anaknya 40. Berarti buat berapa orang? 45 orang. Sah satu kambing cukup. Satu kambing cukup. Kalau cukup karena dia owner cuma sendiri. Lebih daripada itu, dia mau share juga buat orang meninggal, bapak ibunya meninggal, boleh. Share pahala bebas. Dalilnya Rasulullah mengatakan hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Hadza anni an Muhammad wa an man la yudhahi min ummati. Ini untukku dan untuk umatku yang belum menyembelih. Ini di antara dalil, saya lupa tadi, di antara dalil bahwasanya dalil yang kuat bahwasanya korban tidak wajib karena Nabi menyembelih untuk orang yang tidak menyembelih. Itu di antara, saya lupa, dalil yang kuat bahwasanya korban hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai derajat wajib karena Nabi mengatakan ini anni wa an amman lam yudhahi min ummati. Ini adalah untukku atas nama aku dan atas nama umatku yang tidak menyembelih, menunjukkan bahwasanya tidak wajib bagi umat Muhammad untuk berkorban meskipun sangat dianjurkan. Baik. Jadi satu ekor sapi, jadi satu kambing boleh buat sekeluarga, meskipun banyak orang hidup maupun yang mati, terserah. Kalau satu sapi boleh buat 7 keluarga. Satu sapi boleh 7 keluarga. Satu sapi tersebut ternyata isinya ada 7 orang. Ada Joko, ada Asep, ada Agus, ada siapa lagi? Supri, terus siapa lagi? Siapa? Wawan, Endang sama Eko, 7 orang. Ini semua ternyata istrinya 4 semua. Kemudian masing-masing anaknya 10 semua. Berarti satu orang 40 orang anaknya 40. Ini semua sah karena 7 ekor sapi ini berarti mewakili berapa orang? 7 ekor sapi 45 kali 7. Berapa itu? Banyak pokoknya. 90 kali banyak. Jadi satu sapi karena ada 7 owner dan masing-masing owner boleh untuk satu keluarga. Paham? Nah, yang tidak boleh potong kuku dan potong rambut owner doang. Owner doang, bukan yang diseringkan. Paham? Jadi misalnya saya potong kambing buat keluarga, istri saya, anak saya boleh potong kuku, potong rambut. Saya yang tidak boleh. Karena saya yang beli sapi tersebut, saya yang beli kambing tersebut. Paham? Contohnya mungkin tidak menyenangkan ibu-ibu, saya ganti contohnya. Ini Asep, Joko semua istrinya cuma 1. Anaknya 55 semua. Berarti kambing ini mewakili berapa? Coba 35 tambah 14. Ya. Benar enggak? Benar atau tidak? 35 tambah 14 berapa? 49. Satu kambing 49. Satu keluarga 7 orang. Anak 5, istri 1, suami 1. Ini contoh yang tepat insya Allah. Ada yang bertanya? Silakan. Kasih mic, ada mic enggak? Enggak ada ya? Nanti saya ulangi pertanyaan apa? Bicara, berdiri aja. Nanti saya ulangi pertanyaannya. Silakan. Saya kasih mic aja biar. Dari 7 orang yang berserikat sapi tadi. Sapi itu ternyata serikat owner apa serikat pahala? Owner. Serikat owner lagi. Ternyata salah satunya misalnya pegawai bank konvensional yang kemudian kita yakini itu uangnya kan tidak halal, itu sah enggak? Jadi enggak usah tanya-tanya, bismillah aja. Oh, sudah jelas Pak. Jadi dia dikenal sebagai pegawai bank sudah, masa sudah tahu tapi dia berkorban itu sah apa tidak? Kalau secara hukum syar'i, kalau sah dia sah, cuma masalah diterima problem, tidak diterima. Iya. Ya kalau antum ragu-ragu, antum cari sapi yang lain. Yang kedua Ustaz, jadi karena yang urun 6 eman-eman, kemudian yang 1 itu dari kas pengajian boleh tidak? Enggak boleh, kas pengajian berarti enggak ada ownernya. Enggak boleh. Dia boleh, jadi sapi maksimal 7 orang. Dia boleh sendirian, boleh enggak? Boleh. Boleh bertiga enggak? Boleh, boleh berlima? Boleh. Dia maksimal 7. Ya, tapi semuanya owner. Enggak ada yang ownernya enggak jelas. Misalnya sepertujuhnya kas pengajian. Ini ownernya siapa? Siapa yang tidak boleh potong kukunya ini siapa? Enggak ada. Harus ownernya jelas. Enggak boleh. Ya, silakan. Kasih mic. Mau bertanya Ustaz? Ya.
Seandainya kita mau berkorban tapi patungan sama anak boleh Ustaz? Patungan sama Anak. anak. Atas nama siapa? Ownernya satu yang berlaku aja. Bapak. Jadi bapaknya boleh aja, anaknya bantu boleh. Tapi bapaknya Yang potong kuku? yang potong kuku bapaknya doang. Nggak boleh. Iya, jadi itu tidak boleh. Itu namanya bukan sharing owner. Tapi anaknya kasih uang sama bapaknya karena bapaknya miskin, terus bapaknya beli. Paronan. Paruan nggak bisa, nggak boleh. Iya, tapi intinya itu namanya anak bantu apa? Bapaknya. Bapak ya. Bapaknya tidak harus nyembeli kambing karena nggak punya uang. Anaknya pun tidak wajib nyembeli kambing karena nggak punya uang. Tapi kalau dia pingin, Pak, ini buat bapak senang ini. Ini buat bapak kambing aja. Ya, daripada kawin lagi. Tapi ownernya tetap berapa? Satu. Dia yang berlaku tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong kuku. Ada lagi yang bertanya? Silakan ya. Itu khilaf di kalangan para ulama. Jika seorang ternyata dia nyembeli atas nama owner yang sudah meninggal. Mazhab Hambali sampai boleh, mazhab Syafi'i kalau nggak salah nggak boleh. Beda kalau dia cuma di-share pahala. Ya, kalau di-share pahala ini boleh. Jadi saya ulangi, bagaimana seorang menyembeli atas nama mayat. Ibnu Taimiyah membolehkan. Karena Ibnu Taimiyah sedekah saja boleh, apalagi sembelian dari sembelian lebih afdal daripada sedekah. Yang mengatakan tidak boleh, mereka bilang beda. Dalil datang sedekah. Adapun menyembelih itu ibadah tersendiri. Maka tidak ada dalil mewakilkan mayat. Yang ada dalil haji, umrah, sedekah. Dan sedekah tidak sama dengan menyembelih. Dua ibadah yang berbeda sehingga tidak menerima kias. Tapi kalau sharing pahala, boleh. Tapi kalau owner sendiri, itu ada khilaf. Tapi mazhab Hambali membolehkan. Ada lagi yang bertanya? Kasih mic-nya, silakan. Sebentar Pak, kasih mic-nya. Mohon tanya Ustaz, hampir sama, jadi yang ownernya itu yang malah yang meninggal, nanti yang hidup mah dapat sharing atau enggak Ustaz itu? Gimana? Ownernya itu yang meninggal atas nama yang meninggal almarhumah atau almarhum. Kemudian yang hidup kebagian sharing pahala. Tidak, yang dia cuma sharing pahala. Yang udah meninggal sharing apa? Pahala. Kalau owner, kalau kambingnya sendiri. Beda kalau saya owner, saya sharing sapi. Saya owner, terus yang bapak ibu saya berarti 2 orang, saya bertiga. Saya, bapak ibu bertiga, tinggal tambah 4 orang yang lain. Paham? Nah. Ya, silakan lagi. Pak Ustadz, lebih afdol mana dengan harga yang sama, 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing? Oke, sekarang kita bahas mana yang lebih afdal. Kambing atau sapi. Ini pembahasan berikutnya, mana yang lebih afdal. Maka secara umum ada khilaf di kalangan para ulama. Ada 3 tinjauan. Ada pendapat pertama, khilaf. Pendapat pertama, kambing, lalu sapi atau onta. Sapi atau onta. Ya. Pendapat yang kedua, onta, lalu sapi, lalu kambing. Pendapat ketiga, yang lebih banyak daging dan manfaatnya. Lebih banyak daging atau manfaatnya. Baik. Yang mengatakan ini pendapat pertama, yang mengatakan kambing lebih afdal daripada sapi atau onta, meskipun 1 ekor. Ya, 1 kambing sama 1 sapi memang lebih afdal. 1 kambing sama 1 onta memang lebih afdal. Ada yang mengatakan kambing, maksudnya domba. Apa domba. Kenapa? Karena ini sunnah Nabi. Karena ini yang dicontohkan Nabi. Taib. Yang mengatakan onta lebih afdal, datang dalam hadis. Rasulullah mengatakan man ata fi sa'atil ula, siapa yang pergi ke masjid untuk salat Jumat di waktu yang pertama, faka'annama qarraba badanah. Seakan-akan dia menyembelih seekor onta. Wa man ata fi sa'atsaniyah, siapa yang datang di waktu kedua, faka'annama qarraba baqarah, seakan-akan dia menyembelih seekor
sapi. Siapa yang datang waktu ketiga seakan-akan menyembelih seekor kambing. Siapa yang datang keempat seperti menyembelih seekor ayam. Siapa yang datang waktu kelima seperti bersedekah dengan sebutir telur. Di sini Rasulullah sebutkan urutan bahwasanya onta lebih afdal, baru kemudian sapi, baru apa kambing. Ini pendapat yang kedua. Mereka mengatakan adapun Nabi mencontohkan, dicontoh oleh Nabi karena Nabi ingin mencontohkan yang mudah, meringankan bagi umatnya. Paham? Sehingga mereka mengatakan lebih afdal sapi atau onta daripada kambing. Adapun domba yang dicontohkan Nabi itu karena untuk memudahkan umatnya. Dibantah oleh pendapat pertama, kalau hanya ingin sekedar memberikan mudah, kenapa Nabi 10 kali selalu kambing? Kenapa Nabi selama 10 tahun berturut-turut selalu apa? Kambing, selalu domba. Menunjukkan lebih afdal dan Allah tidak memilihkan bagi nabinya kecuali yang paling apa? Afdal. Jadi khilaf kuat, ya. Khilaf kuat. Kemudian pendapat ketiga dilihat daripada berat manfaat. Mana lebih manfaat? 1 ekor kambing atau 1/7 sapi untuk masyarakat? Ini sisi pandangan yang berbeda. Yang mengatakan 1/7 sapi lebih afdol, kambingnya daging lebih sukai masyarakat, lebih menyenangkan masyarakat, maka 1/7 sapi. Yang mengatakan 1 ekor kambing tapi gede lebih disukai masyarakat, ya mending 1 ekor kambing. Maka yang pendapat kita ditinjau dari manfaat. Ditinjau dari manfaat. Intinya silakan menyembelih yang Allah mudahkan, ya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya maupun darahnya, yang sampai adalah takwa dari kalian. Maka ingat, ini bukan untuk bangga-banggaan. Untuk sombong-sombongan. Kambing, soal contoh kambing, yang sapi, sapi kurus, sapi kecil, lihat sapi kita gede. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya atau darahnya. Tapi yang sampai apa? Takwa. Saya meskipun kambing kecil, ikhlas insya Allah. Udah kecil riak lagi. Oleh karenanya yang mudah aja, mau kambing oke, sapi boleh. Para sahabat juga ada yang sapi, ada yang kambing, ada yang onta, ya. Tapi tadi diantaranya ada hikmahnya, Rasul 10 kali berturut-turut kambing agar orang tidak meninggalkan apa? Ibadah kurban karena mudah. Tidak harus sapi dan tidak usah malu ketika harus menyembelih kambing. Kaya raya kambing, sapi dong. Rasulullah kambing, ya akhi. Jadi yang pelit pun bisa, enggak ada alasan. Dia pelit enggak mau beli onta kemahalan, kambing aja. Kenapa kambing? Rasulullah kambing kok, apa? Kamu onta sunahnya siapa? Padahal semuanya boleh, semuanya boleh. Intinya ini yang penting syiar, mau kambing mau sapi terserah, ya. Terserah. Semuanya ada manfaatnya. Tapi kalau ditinjau dari berat badan memang karena di antara Allah mengatakan wa at'imul ba'isal fakir, yaitu berikan kepada orang susah. Sehingga kalau kambingnya semakin banyak, daging semakin banyak, maka faedahnya semakin banyak. Kalau faedahnya semakin banyak, pahala semakin apa? Semakin banyak. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ada yang bertanya lagi? Kasih mic. Silakan. Ya, bismillah Ustaz. Pertanyaan titipan dari Ibu. Iya. Tentang syariat sepakat memiliki kelapangan. Itu titik kelapangannya bagaimana ya Ustaz? Tadi ada khilaf, kelapangan seperti apa? Mereka sepakat kelapangan tapi jenis kelapangannya khilaf. Ada yang mengatakan jika dia punya kelebihan harta untuk hari raya, ternyata masih bisa punya uang beli kambing, maka disyariatkan bagi dia. Ada yang mengatakan tidak, secara umum dia jangan beli kambing, besok nggak bisa makan. Jangan-jangan minggu depan nggak bisa makan. Ada yang memandang bukan hari itu, tapi kecukupan setahun dia bisa perkirakan nggak. Jadi ada khilaf juga. Tapi intinya insya Allah mudah. Orang Indonesia sih duit makan insya Allah nggak kelaparan. Ada duit beli kambing, insya Allah lusa nggak kelaparan. Ya, tapi kita nggak bisa umumkan, orang beda-beda. Orang beda-beda, ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Terus yang mengatakan kambing lebih afdal, mereka berdalil ketika Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail diganti dengan apa? Sapi, onta atau kambing? Kambing lebih afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya tentang sharing sapi, tetapi juga dengan sharing tadi disampaikan bahwa penyembelihan sebelum sholat tidak sah. Iya, tidak sah. Kita belum tahu pemerintah itu menetapkan iya. kapan itu gimana? Waktu
waktu menyembelih, saya lupa waktu menyembelih. Oh, ini kita bahas berikutnya ya. Jazakallah untuk mengingatkan. Syarat berikutnya waktu sembelihan. Syarat yang keempat, waktu menyembelih. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan waktu menyembelih adalah 3 hari. 3 hari. Yaitu apa? 10 Zulhijjah, 11 dan 12 Zulhijjah. Ada yang mengatakan 4 hari. 4 hari maksudnya tanggal berapa? 10, 11, 12 dan apa? 13. 11, 12 hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik. Ada yang mengatakan hanya tanggal 10. 1 hari. Yaitu hanya tanggal 10. 10 saja. Inilah hari nahar. Inilah hari kurban. Ada yang mengatakan sepanjang Zulhijjah. Hingga akhir Zulhijjah. Jadi tanggal 10 sampai 30 Zulhijjah. Sebelum hilal Muharram. Sebelum hilal apa? Muharram. Mana lebih kuat Allah Amsal? Lebih kuat ini 4 hari. Ayamu tasyrik, ayamu aklu wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik. Ini yang boleh. Ini dia. Startnya awal ini yang lebih kuat awal adalah setelah sholat Id. Setelah sholat Id. Kalau ada hakim, kalau zaman dulu hakimnya, rajanya yang menyembelih atau sultannya menyembelih, baru rakyat. Sultan dulu pertama baru kemudian apa? Rakyat. Kalau tidak ada, yang penting sudah sholat Id, semuanya silakan menyembelih. Ya, awal setelah sholat Id. Pertanyaan, jika tidak sholat Id, jika tidak ada sholat Id, seperti misalnya di Amerika, di markasnya Donald Trump misalnya, atau di Netanyahu misalnya, atau dia tidak ikut sholat Id karena ada uzur. Karena uzur. Seperti apa uzurnya? Sakit atau musafir, ya. Paham? Maka bagaimana? Allah mengatakan diperkirakan waktu setelah masuk duha plus 2 rakaat plus khutbah. Ya, ini kira-kira jam berapa? Kalau waktu syuruk, masih waktu itu waktu syuruk. Apa syuruk? Kira-kira berapa? Karena begitu waktu syuruk sudah mulai waktu. Ini kalau tidak ada sholat sama sekali di situ, maka diperkirakan. Misalnya sekarang di kita azan subuh jam berapa? Di Jogja, saya belum tahu juga. 4:30. Terus syuruknya jam berapa? Jam berapa? Jam 6. Jam 6 lah, jam 6. Mungkin sholat sama khutbah setengah jam. Atau jam 6:30 atau 7 kurang 45 menit sudah. Meskipun ya sudah boleh sembelih. Kalau kita di daerah yang tidak ada sholat duha. Atau dulu para ulama membagi yang tinggal di kota sama tinggal di kampung. Sampai ada ulama mengatakan yang tinggal di kampung habis terbit fajar sudah boleh. Karena mereka tidak terikat dengan sholat Id. Tapi yang benar Allah alam bisawab, untuk hati-hati, maka diperkirakan waktu setelah sholat Id dan apa? Dan setelah khutbah. Ini awal. Adapun akhir, tadi ya, ada khilaf, tapi yang benar adalah sampai terbenam matahari, sebelum terbenam matahari tanggal 13. Sebelum terbenam matahari, akhir hari tasyrik itu 13 Zulhijjah. Sama seperti waktu menyembelih hewan hadyu. Menyembelih hewan hadyu. Ini waktu Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Kasih mic-nya tolong. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ana izin bertanya mengenai pahala dari nominal
hewan kurban itu apabila dia disamakan dengan sedekah itu kan Apakah nominal apa? maksud saya kan maslahat pahala Ustaz. Jadi kan Iya. kalau tadi disampaikan bahwasanya kurban itu dengan nominal sama dengan sedekah itu lebih utama kurban. Kalau dengan sedekah ini sedekah itu dalam artian sedekah biasa atau jariah ya Ustaz? Kalau dengan amal jariah di tanggal 10 Zulhijjah bagaimana ya Ustaz? Jazakumullah khair. Mereka mengatakan jika kambing ini 4 juta harganya, mana lebih afdal 4 jutanya kita sedekahkan atau kita potong kambing? Kata mereka lebih afdal potong kambing karena ada plus menyembelih. Mereka tidak bahas ini sedekah buat jariah buat apa ya. Intinya masih kalau kita orang tua lagi sakit ya kasih orang tua, jangan potong kambing. Tapi kalau aman-aman aja nggak ada masalah, kebutuhan sudah terpenuhi, kita potong kambing. Karena syiar, banyak faedahnya di antaranya. Syiar tauhid, syiar menyembelih, kemudian kita beribadah dengan. Karena begini, seorang ketika dia pahalanya banyak, dia pergi ke pasar kambing, dia cari-cari. Ini telinga bermasalah, hidung bermasalah. Selama dia cari dapat pahala. Dia cari, terus dia pilih, dia timbang, terus dia bawa, terus dikasih makan. Itu lebih mengena rasanya. Meskipun saya belum pernah melakukannya. Cuma itu kata para ulama lebih mengena. Antum cari sendiri, antum bawa, antum kasih makan, untuk antum sembelih. Itu lebih mengena. Apalagi kasih gemuk. Sampai ketika dia sudah benar-benar besar, waktunya antum nyembelih sendiri, itu lebih afdal. Semua kegiatan kita dari awal sampai akhir semuanya berpahala. Belum lagi pahala nyembelih. Belum lagi pahala membagi-bagikan makanan tersebut kepada tetangga, kepada kerabat. Jadi pahalanya double-double. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ya. Mik, kasih mik. Langsung Ustaz. Berkaitan dengan distribusi hewan kurban Ustaz. Ya. Mengingat waktu tinggal 10 menit lagi. Oh, distribusi kalau bisa di kampung sendiri, kecuali sudah penuh maka dibagikan ke yang lain. Seperti yang dilakukan sekarang, mereka ada yang di Palestina, ada yang di Suriah, yang di mana-mana. Tapi kalau daerah kita miskin, mungkin lebih utama daerah kita sendiri, lebih miskin. Jangan antum sembelih depan tetangga, terus tetangganya antum nggak kasih, kasihan. Antum kasih, dia udah lihat, wih kambingnya gede ya, oh iya gede. Ditunggu-tunggu sampai hari tasyrik habis, mana kambingnya? Udah habis. Ada yang begitu, ada. Saya diceritain orang, dia tunggu-tunggu ternyata nggak keluar ya, mungkin keluarganya banyak, husnudzon. Keluarganya banyak datang ke rumah habis, tetangga nggak dapat sama sekali. Kan dalam hadis Abdullah bin Niyar dia mengatakan bahwasanya saya sembelih untuk saya kasihkan kepada tetangga. Di antara pahala kita membagi hadiah kepada tetangga. Tetangga itu meskipun kaya, kalau kita kasih hadiah dia senang. Apalagi kalau dia miskin. Orang kaya dikasih hadiah senang atau tidak? Senang, apalagi gratis. Meskipun kaya. Buktinya saya pernah hajian sama orang kaya. Terus ada bagi-bagi al-baik gratis, mereka ngantri. Padahal kaya. Saya juga bingung. Ini haji plus kaya semua ikut ngantri. Allahu Akbar. Tapi ini real. Berarti orang kaya kalau dikasih hadiah mereka senang. Sampai disebutkan ada cerita tentang bukhala orang miskin. Ada orang miskin jengkel sama orang kaya. Orang kaya ini pelit banget, maka orang miskin ini ingin kasih pelajaran. Maka dia kumpulkan uang, akhirnya dia undang orang kaya ini makan. Orang kaya senang meskipun diundang sama orang miskin. Maksudnya kamu tuh biar ngacau, duit banyak nggak pernah ngundang. Kita uang dikit ngundang. Akhirnya datanglah orang kaya tersebut. Dia makan di rumah miskin, makan sampai kenyang, saking kenyangnya dia muntah. Ketika muntah dia nangis. Orang miskin tanya, kenapa kau nangis? Kata dia, sayang, ini kok muntah, sayang. Saking pelitnya, sehingga dia menangis karena ada yang gratis keluar. Baik. Ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terima. Jadi saya ingat ya, kita sembelih bukan bangga-banggaan yang nggak boleh. Jangan bangga-banggaan. Kamu cuma segitu, sama cuma nggak usah bangga-banggaan. Kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rawan juga, rawan riya. Ya. Padahal kita dituntut untuk syiar. Maka syiar jalan, tapi jangan apa riya. Ya. Jadi nggak usah aneh-aneh lah. Nggak usah bangga-banggaan. Ya, alhamdulillah kita kemudian beli kambing, beli sapi, beli onta. Nggak usah ngejek punya orang, nggak usah membangga. Sudah yang Allah terima adalah takwa. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Silakan. Ya Ustaz, bolehkah seseorang mengakui bahwa kambing itu dibelikan oleh seorang non-muslim? Oh, hadiah dari non-muslim?
kambing dibelikan oleh orang non-muslim, diberikan kepada seseorang, boleh nggak diakui sebagai pemilik kurban? Kalau itu berupa hadiah dikasih, terserah dia. Kita boleh menerima hadiah dari non-muslim. Kalau ada non-muslim kasih kita kambing, buat apa? Buat kurban. Wih, Masya Allah. Ini non-muslim. Semoga dapat hidayah, doain. Semoga masuk Islam, Pak. Nah, kita dapat, sudah milik kita, kita boleh. Nggak ada masalah. Sudah milik kita boleh apa? Menyembelih sebagai hewan kurban. Saya lupa terkait dengan siapa yang menyembelih. Kalau seorang bisa menyembelih langsung itu yang terbaik. Jika tidak bisa maka dia wakilkan dan hendaknya dia memegang kepada orang soleh. Dia wakil kepada orang soleh. Meskipun secara hukum boleh dia wakilkan kepada ahlul kitab bahkan. Karena sembelihan orang ahlul kitab sah. Tetapi karena dalam proses penyembelihan ada doa juga yang diucapkan ya. Hadza minka walaka ya Allahumma taqabbal minna, maka para ulama mengatakan dianjurkan sebaiknya orang soleh yang menyembelih kalau memungkinkan. Kalau enggak siapa saja, yang penting orang muslim dan bukan orang fasik. Dan jangan orang fasik. Kalau kita enggak mampu kita boleh wakilkan, kalau kita wakilkan dianjurkan kita melihat. Sekarang alhamdulillah saya pernah praktek ada kawan dia tidak bisa hadir tapi video call. Saya video call suruh lihat bagaimana sapinya disembelih sehingga dia menyaksikan bagaimana sapinya disembelih, dan itu ibadah tersendiri. Inilah pengorbanan yang dia lakukan, uang yang dia kumpulkan kemudian disembelih, lihat darahnya mengalir karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak bisa potong langsung suruh orang, kalau bisa disaksikan disaksikan. Kalau enggak bisa ya sudah enggak apa-apa, kita taukil. Baik, mungkin sampai di sini saja, kita buka pertanyaan insyaallah, silakan. Baik, demikian saja kajian kita. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.